Kali ini kita akan mereviewkan secara lengkap excavator premium dari China, Liugong 906F. Baik saudaraku, kali ini kita akan berjumpa kembali ya di malam hari ini, hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Jamnya, lihat kan, 23.59 pukul 00 dini hari. Kita akan mereviewkan secara lengkap excavator premium dari China, brand Liugong 906F Max. Ini samping saya unitnya nih, cakep. Model terbarunya dari Liugong seperti ini saudaraku. Kali ini kita akan reviewkan secara lengkap. Ini saya baru aja selesai review secara lengkap excavator Caterpillar sampingnya nih. Butuh perjuangan luar biasa sekali saya. Berkali-kali saya tag video, filenya korup, rusak. Tag lagi, saya udah berjam-jam tag, suaranya hilang, nggak ada. Tapi alhamdulillah ini udah selesai. Tinggal ditunggu aja editingnya. Sekarang kita lanjut excavator sebelahnya, Liugong model terbarunya 906F Max. Ini ada Max-nya. Kalau di Indonesia kayak gini, tapi kalau di luar dari China-nya sana ada yang 906F saja tanpa Max, itu ada. Kalau yang 906F saja itu engine-nya pakai Yuchai. Kalau yang ini engine-nya pakai Yanmar. Itu untuk berat dari excavator ini beratnya 5.900 kg. Tapi kalau data dari pabrikannya sana ada 5.900 sampai 6.200. Saya sendiri kurang paham kok, nggak ada tepatnya itu. Kalau di sini tertulis di nampilnya jelas 5.900 kg beratnya, belum, nggak sampai 6 ton. Gitu ya saudaraku, ini bentuk terbarunya seperti ini. Dari kasat mata luarnya, kalau saudaraku ingin tahu bentuk sebelumnya, ini kan sebelum ini yang terbaru seri F Max, sebelumnya adalah 906E. Nah 906E, kalau yang belum tahu bentuknya seperti apa karena saya belum reviewkan, nanti next time lah mungkin saya akan review 906E. Yang ini yang terbaru dulu, yang F. Kita akan reviewkan secara detail kayak gimana, dan mungkin kelebihan dan kekurangannya juga saya sampaikan, juga perbedaannya juga saya sampaikan di video ini. Perbedaannya dengan seri 906E terus dengan yang F ini apa saja juga saya sampaikan. Pokoknya stay tune terus dari awal sampai akhir di video kita. Nanti Bapak akan mendapatkan ilmu dan informasi detail terkait dengan seri terbarunya Liugong. Ya gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi ya saudaraku, jangan lupa untuk follow 3 akun media sosial dari kita ya, di belakang saya ini, di bawah saya ini. 3 akun media sosial dari kita wajib di follow ya saudaraku ya, untuk menambah pertemanan dari kita, menambah ilmu, menambah persaudaraan. Nggak ada ruginya sama sekali. Silahkan di subscribe, silahkan di komen, kalau mau komen monggo silahkan. Pokoknya 3 akun media sosial dari kita ini wajib di follow untuk menambah pertemanan dari kita semuanya. Gitu ya saudaraku. Kita masuk ke bagian materinya. Tadi sesuai yang saya sampaikan pertama kali tadi, engine-nya excavator Liugong yang terbaru ini 906F menggunakan engine Yanmar dari Jepang. Nanti kaitan engine detailnya saya akan perlihatkan pada saat masuk ke sesi engine. Terus kita ini masuk ke sesi tampilan luarnya dulu. Apa saja yang saya jelaskan nanti saya perlihatkan. Bentuknya seperti ini. Beratnya tadi 5.900 kg. Terus kemudian untuk tapak saw ini menggunakan lebar hanya 38 cm. Lebih kecil daripada normalnya kelas 5-6 ton. Normalnya kelas 5-6 ton biasanya 40 cm. Lebih kecil.
Tapi yang saya impor di belakang ini, di belakangnya pas, di belakangnya kontainernya ekskavator ini ada 906F yang sudah langsung tapak lebar. Fotonya ini. Nah, fotonya itu. Nanti yang pengen lihat video-video detailnya ditunggu aja. Itu dari sana saya belinya sudah dalam bentuk tapak lebar. Saudaraku yang mau unit kayak gitu bisa langsung, banyak kok yang menjual. Di ATPM resminya juga sudah menjual 906F di Indonesia. Saya sudah menyaksikan langsung, sudah tapak lebar juga ada banyak. Ini adalah brand premiumnya ekskavator dari China. Kalau pemain lama dari ekskavator pasti lebih kenal Liugong daripada brand yang lain, brand Sunny, XCMG dan lain-lain. Karena apa? Ini itu brand mahal, aslinya lebih mahal dan lebih mantep daripada yang lain. Cuma kalah brand aja dengan brand China yang lain. Nomor satunya menang brand kan saudaraku sendiri yang sudah tahu ya. Dari China itu nomor satunya brandnya siapa? Nah itu yang nomor satu. Ini kalah brand aja. Aslinya mantep, unitnya bagus, powernya luar biasa. Yang udah senior tuh pasti mengetahui dan paham. Wheel loadernya ini juga banyak serinya, mahal-mahal semua, bagus-bagus unitnya. Banyak lah, saya tahu Liugong itu mantep-mantep, komplit. Secara kurang lebih 20 tahun udah bergerak di dunia ekskavator dan ini menghasilkan unit-unit yang bagus-bagus terus. Dari Liugong itu menghasilkan unitnya mantap-mantap semua. Saya akui top. Baik, sekarang kita lanjut lagi ya saudaraku. Kita lihat lagi ini untuk ukuran blade-nya. Blade kiri ke kanan ada 196 cm. Terus kemudian dari tracknya kiri ke kanan 194. Jadi kita mengukurnya yang paling lebar kan blade-nya, berarti blade-nya 196. Berarti kalau mau meloadingkan ekskavator ini ke truk yang ukurannya ya baknya paling enggak 2 meter lah, aman. Tuh. Terus kemudian segi baket ini lebarnya ini 63 cm dan ukuran baketnya kalau saya melihat ukuran baketnya nggak begitu besar kalau dibandingkan dengan brand yang lain. Lebih besar brand yang lain ada yang 0,23, ada yang 0,24. Kalau yang ini ukurannya 0,21, nggak begitu besar ya, aslinya ya normalnya segitulah, nggak ada problem lah kaitan baket, sudah cukup dengan ukuran baket segini gitu. Ini unit ini bukan unit 100% baru, unit ini like new, seperti baru, masih oke. Harganya murah, itu masih ada plastiknya di dalamnya, dalam interiornya plastik original bawaan pabriknya, dari masih baru ya. Kita perlihatkan lagi segi sisi sebelah sini ya, kayak gini sisinya. Panjang trek dari depan ke belakang ada di 250 cm. Kalau ditambah blade-nya dari blade depan sampai ke trek bagian belakang ini ada di 3 meter ya. Kalau ditambah dengan counterweight sampai counterweight belakang 40 cm kurang lebihnya. Ini saya ukur langsung ya tanpa melihat data. Berarti kalau dari blade depan sampai ke counterweight paling belakang ada di 3,4 meter ya, 3,4 atau 3,5 lah kurang lebihnya segitu. Terus kemudian untuk ukuran counterweight dari tanah sampai ke bodi 66 cm. Kalau brand yang lain ada yang 70, ada yang ini cuma 66, kurang lebihnya sama nih. Kalau dari bawah sampai ke bawah sasisnya sana ada di 40 cm, kurang lebihnya sama seperti brand yang lain. Dari segi tampilan luar secara keseluruhan tadi sudah saya perlihatkan ya saudaraku. Intinya dari tampilan yang terbaru dari seri F ini dan beda daripada seri sebelumnya adalah bentuk belakangnya itu jelas ya berbeda saudaraku. Bentuk belakangnya sangat-sangat berbeda tampilannya. Terus kemudian ada juga yang terlihat berbeda itu line breakernya. Line breakernya ini menggunakan line breaker asli dan itu merupakan konfigurasi yang sangat langka di antara ekskavator kecil.
untuk brand yang lain. Untuk penggunaan line breaker ini yang satu set asli seperti ini memerlukan biaya yang cukup besar. Tuh line breakernya, line breaker asli ini data saya dapatkan dari pabrikannya langsung dari Liugong. Kemudian tampilan luar kabinnya ini kita bisa melihat secara ukuran lebih besar daripada produk generasi sebelumnya secara umum ya saudaraku. Ini secara kasat mata kita melihat kabin dari luar aja lebih besar daripada bentuk seri sebelumnya yang E. Kemudian untuk kaca yang digunakan dalam kabinnya ini menggunakan kaca tabir surya hijau yang pada dasarnya dapat menggantikan dari fungsi kaca film surya. Ini lebih ramah untuk operator daripada ekskavator yang lain. Dilihat dari penampilan seri G4 ini kan, ekskavator ini sudah seri keempat nasional. Jadi meskipun seri 4 tapi tetap masih bospom normal. Baik saudaraku, kali ini kita masuk ke sesi engine Liugong 906F. Seperti apa bentuknya, yuk kita saksikan. Wis, mantap. Bentuk engine-nya seperti ini saudaraku, sama persis seperti bentuk engine Yanmar yang terbaru dari ekskavator yang lain. Ada ekskavator XCMG, XE60GA, engine-nya juga sama seperti ini. Serinya juga sama 4TNV94L. Ini bospom ya, masih bospom seperti ini saudaraku. Bospomnya terlihat jelas. Solenoid motor gasnya ini sudah elektrik. Motor gasnya ini sudah elektrik. Gubernur sudon gasnya itu jadi satu di sini. Nah itu jadi satu di situ. Sama seperti ekskavator yang lain, sama persis. Untuk seri terbarunya engine Yanmar seperti ini, dari XCMG, TZCO sama engine-nya, bentuknya kayak gini. Kemudian untuk rakor ada satu, ada dua, yang lainnya filter solarnya ini, filter oli, AC, rotak, ini ada sensor switch oil. Ya kurang lebihnya masih sama seperti brand yang lain lah. Cakep yang jelas. Engine Yanmar luar biasa. Saya rasa cukup ya saudaraku untuk segi sisi engine-nya ekskavator Liugong. Sekarang kita beralih ke sisi sebelahnya untuk pompa. Yuk, pompanya. Bentuk pompanya basicnya sama seperti ekskavator yang lain. Basic sama, hanya beda di regulatornya nih. Saya lihat regulatornya berbeda nih. Simple, cuma ada 1, 2, 3 saja, 3 selang, 4 sama bawahnya. Intake, pressure, return, LS, cuma gini aja ya, nggak ada yang ribet, nggak ada, simple lah. Ini jelas masih segel semua nih saudaraku. Unit masih seperti baru, like new, murah meriah, mantep. Sekarang kita masuk ke segi sisi kanannya. Bentuknya ini recoil radiatornya, ini untuk shutdownnya, emergency. Kalau mau lama nggak dipakai dimatiin aja biar aman. Akinya menggunakan aki tunggal, AC, radiator, oil cooler ya normalnya seperti ini. Nah terus ini ada terminal sekring ada di sini, relay semuanya elektrikal ini ada di sini, dalam sini. Ekskavator ini standar kepintarannya lebih tinggi daripada versi sebelumnya yang seri E. Seri E belum begitu elektriknya belum begitu naik. Kalau ini udah naik lah levelnya udah naik. Sudah ada yang jelas controller, lain-lain sudah ada. Kalau kaitan dengan spare part, kaitan dengan ada problem ekskavator ini, kalau beli di kita nggak usah takut. Saya jamin, saya garansi, saya berani bertanggung jawab kalau ada problem terkait dengan ekskavator yang membeli di kita Perintis Impor Alat Berat. Saudaraku, saya rasa cukup untuk bagian luarnya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi interior dari kabin, sesi yang ditunggu oleh banyak operator pengen tahu dalaman interior dari model terbarunya Liugong 906F Max. Nah, yuk kita masuk. Hal pertama kali yang saya rasakan ketika masuk di dalam kabin Liugong, sangat luas saudaraku, sangat luas dibandingkan dengan ekskavator brand yang lain. Ini dimensinya beda jauh, bener beda jauh.
sangat-sangat luas ini bandingkan sama X yang lain. Yang lain kecil itu, meskipun lebih luas daripada model sebelumnya, tapi maksudnya kayak brand lain gitu, mungkin dari brand lain lah pokoknya, itu lebih lebar daripada model sebelumnya, tapi masih kecil. Ini udah gede banget ini, sama loh, kaki saya aja luas banget ini luasnya. Terus joknya sudah seperti model-model yang lain. Model ini banyak sudah rata-rata kayak gini semua sih, sudah empuk. Joknya Mercy. Tadi yang jelas kaca udah bisa menggantikan peran kaca film, bilangnya dari pabrikannya gitu. Kacanya udah ramah lingkungan, jelas keren. Terus model handle-nya ini unik, beda loh. Nah, bentuknya beda, seperti kalau dibandingkan sama unit brand yang lain tuh bentuknya beda. Kalau locknya kurang lebihnya ya sama seperti model-model lama. Terus kemudian terkait ini untuk AC-nya, tombol-tombol AC-nya nih di sini. AC-nya ada cuma 2 bagian belakang. Kalau ke dashboardnya bentuknya seperti ini, dashboardnya nggak diperlihatkan. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, coba 3. Berarti totalnya ada 5 di dalam cabin untuk AC keluar suhu dinginnya. Terus ini ada cup holdernya di sini. Terus handle kayak gini nih, bleednya di sini agak tersembunyi. Ada lampu, wiper. Ini gasnya masih kayak gini lah bentuknya. Kontaknya masih konvensional lama, udah lama, belum keyless seperti brand yang lain. Ya ada kelebihan kekurangannya kalau model kayak gini. Kalau kemudian untuk monitor seperti ini, bentuk monitor terbarunya. Gambarnya kayak gini gambarnya. Ini ada untuk suhu, untuk solar, musiknya ini juga ada di sini. Ini belum touchscreen ya, belum touchscreen. Kalau brand yang lain sudah touchscreen rata-rata. Kura-kura kelinci, ini auto idle-nya, suara F1, 2, 3 nih. House meternya di sini kelihatan. Coba kita nyalakan. Ini belum touchscreen saudaraku, tapi sudah bisa nyalain AC dari sini. Bluetooth bisa ini saudaraku, bisa Bluetooth juga. Saudaraku, ini saya udah ngecek, cari untuk tampilan RPM nggak ada ya. Ini yang bodoh saya apa gimana ya? Mungkin saudara kalau ada yang tahu cara ngecek RPM-nya berapa. Ini saya nyari-nyari dari tadi nih untuk ngetes lihat RPM-nya tuh nggak kelihatan, nggak terlihat. Biasanya kan ada untuk lihat RPM. Ini saya nggak kelihatan apa-apa. Ini ternyata untuk musik. Jadi untuk nyalain AC tetap manual di tombol yang sebelah kiri tadi. Yang di monitor ini hanya untuk nyalain musik ini di sini. Ternyata nggak bisa buat AC. Saya juga masih belajar ini saudaraku. Nyari RPM-nya nggak ada nih. Kita cari manual aja. Saya rasain aja. Udah. Baik saudaraku, karena tadi ini saya udah berusaha mencari untuk lihat RPM di monitornya nggak ada. Jadi ini saya cari secara manual aja. Saya pakai feeling aja. Ini gas 2-nya. Gas 3-nya. Gas 4. Gas 5-nya nih.
saudaraku, kalau saya ngerasain secara manual di gas 8 tuh kita udah, kalau saya ngerasain manual tuh RPM-nya kisaran di 1650 sampai ke 1800 nih. Cukup di gas 8 ya saudaraku. Ya 78 lah kisaran itu. Itu RPM-nya sudah di RPM aman. Ekskavator Liu Gong ini bagus banget di tenaganya. Tenaganya dapet banget, enak banget, terkenal banget tenaganya, powernya bagus. Makanya RPM nggak perlu full. Kalau RPM full saya rasa ini sampai 2000 lah. Gas fullnya kan gas 10. Ini tadi cuma sampai gas 8, gas 6, 7 itu udah enak banget. Kita kerja pakai gas 7 saya rasa cukup lah. Pokoknya RPM kalau 1650 ke atas itu udah aman kita kalau kita pakai kerja gitu. Untuk menghemat konsumsi solar. Kita kan bekerja tidak perlu nyari cepet-cepetan, maksudnya yang penting aman, patutnya bekerja, udah layak untuk bekerja, aman engine, aman semuanya, solarnya irit, cukup di RPM 7 atau 8, ekskavator Liu Gong itu udah mantep, udah keren, RPM-nya dapet, gerakannya enak, flow-nya, pressure-nya, tenaganya, cakep. Ini kalau saya tadi ini ngerasain dikit aja nih, sama Caterpillar hampir sama, tapi tetap bagus Caterpillar. Caterpillar tuh nggak ada lawan saudaraku, hampir sama, enak cakepnya. Kalau dibandingkan sama brand yang lain, seperti brand yang terkenalnya dari China, nomor 1 brand dari China, sama ini bagus mana? Saya milih ini, saya milih ini, tenaganya dapat ini. Kalau yang lain itu menang di lincahnya, tapi nggak kayak ampang gitu loh, kayak ampang gitu, gimana ya, kayak kopong gitu loh. Ini mantep, enak, dapat banget gerakannya. Ini malam hari saya nggak berani gerakin banyak karena nggak enak sama tetangga. Tapi sore kayak gitu kemarin saya udah ngetes ini, enak banget, dapat banget gerakannya. Cukup di gas 8 aja udah dapet, enak banget gerakannya, sumpah keren. Liu Gong memang mantep. Kalau yang senior kaitan usaha alat berat pasti memahami dan mengerti Liu Gong itu keren memang. Baik saudaraku, tadi kita udah masuk dalam cabin Liu Gong model terbarunya. Yang jelas cabinnya jauh lebih luas daripada versi sebelumnya yang seri E, dan interiornya jauh lebih bagus daripada model yang sebelumnya yang seri E. Kepintarannya lebih tinggi daripada seri E. Tapi kalau dari segi tenaga, ini dari saya pribadi ya saudaraku, disclaimer on ya, ini karena ini ekskavator ini masih like new, seperti baru, belum pernah diude-ude oleh sistem komputer atau settingannya. Jadi kalau benar-benar sama-sama barunya 906E dan 906F sama-sama barunya ya saudaraku ya. Kalau kita membandingkan ESA kan harus baru dengan baru, apple to apple lah, jangan baru dengan bekas tuh, jangan. Barunya E dan F itu kalau dari segi tenaga saya menilai lebih garang yang seri E, lebih garang yang seri E. Seri F ini nggak begitu garang tapi udah mantap daripada brand yang lain, sama-sama ya, Euro 4-nya, generasi keempatnya, engine tingkat keempat, nasional tier 4, sama-sama tingkat 4. Tenaganya dibandingkan dengan brand yang terkenal dari brand nomor 1 dari China, pilih mana? Kalau saya pribadi, disclaimer on ya, tidak sedang membranding brand manapun, saya dari tenaga milih yang ini, tenaga lebih top yang ini. Cuma memang dari brand memang bagus yang sana gitu. Kalau dari segi kelincahan memang bagus lincah sana, tapi ini ibaratnya dapat banget, statusnya itu hampir sama seperti Caterpillar. Ketika saya ngetes Caterpillar itu hampir sama, dari tenaganya pelan tapi pasti, powernya bagus dapat. Tapi kalau lawan Caterpillar ya bagus Caterpillar. Harganya beda jauh bedanya, jauh Caterpillar. Tapi yang ini kalau dibandingin sama brand China yang lain, tenaganya mantap luar biasa, saya akui top lah. Terus
cukup dengan RPM rendah tadi saya sampaikan, nggak perlu gasnya nggak perlu dipolkan, kita udah dapat RPM yang aman 1650 ke atas, bisa buat kerja. Konsumsi solarnya irit, menurut informasi dari customer saya, konsumsinya per jam itu kurang lebihnya 6 liter, tergantung sama penggunaan masing-masing ya saudaraku ya. Jadi kalau kerjanya berat ya, kalau kerjanya santai ya bisa lebih irit lagi, tergantung semua RPM juga ya kita gunakan seperti apa, itu juga mempengaruhi. Itu ya saudaraku. Kemudian dari bos pomnya, ini bos pomnya engine-nya dari seri E dan F itu beda bos pomnya. Engine-nya sama tapi bos pomnya beda. Ini menurut saya ya, kalau nggak salah seingat saya gitu. Yang E dan F tuh bos pomnya sama, beda, engine-nya sama. Terus kemudian untuk filternya, filter solarnya itu sama, E dan F itu sama, nggak ada bedanya. Terus apa lagi ya saudaraku ya, kalau baterai masih sama sih, baterai 12 volt sama seperti seri sebelumnya yang E, baterai tunggal 12 volt sama-sama, E dan F itu sama. Untuk kapasitas tangki solar juga sama aja, cuma tangkinya terbuat dari apa, yang bedanya itu aja sih. Yang E masih besi, yang ini udah nggak besi. Yang jelas Liugong ini terkenal bandel, tenaganya bagus. Kalau ditanya terkait dengan tingkat kepintaran, kalau dibandingkan sama brand yang lain, lebih pintar brand yang lain. Artinya apa? Tingkat elektriknya lebih tinggi brand lain. Ini kan belum touchscreen, yang brand lain kan sudah touchscreen, tapi itu bisa menjadi kekurangan dan kelebihan. Kekurangan kalau ya bisa kekurangan dan kelebihan ya, terserah customer, saudaraku mau menilai itu kekurangan atau kelebihan. Kalau dia kekurangan ya karena kurang pintar, kurang lebih maju. Ini apa, AC-nya masih AC manual di tombol yang kiri. Kalau yang lain kan di monitor bisa touchscreen gitu. Kalau ini belum touchscreen, belum layar di monitor itu RPM-nya berapa tuh belum udah kelihatan. Terus ya itu bisa kekurangan, bisa kelebihan. Kelebihannya ya tingkat nggak begitu tinggi tingkat kepintarannya. Ibaratnya kalau monitornya rusak masih bisa diakalin gitu. Brand lain monitor rusak udah nggak bisa kerja, bingung mau kerja apa. Kadang dipencet-pencet ini error, ini gimana nih monitornya kok nggak berfungsi. Itu ada kok brand lain tuh, ada yang monitornya ini error semua, monitornya kenapa gitu, terus nggak bisa kerja. Banyak itu bisa menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang kayak gini ya bisa masuk, intinya masih bisa tergolong kelebihan dan kekurangan lah terkait dengan kepintaran ini. Kalau dari saya pribadi ya selera ya, pokoknya selera kayak gitu. Ini ya kalau saya memilih Liugong ini cakep. Pokoknya yang sudah sendiri pasti menilai bener. Ini brand premiumnya dari China, kualitasnya mantap. Ini masuk ke Indonesia ini jauh lebih senior loh daripada brand yang terkenal dari China loh. Lebih duluan ini ya, setahu saya, disclaimer on ya, menurut data yang saya dapatkan, ini lebih awal masuknya ke Indonesia daripada brand yang terkenal saat ini dari China. Lebih mantep, lebih lama, lebih top. Ini Liugong ini kan keluarnya banyak model. Wheel loader termahal dari China itu Liugong. Wheel loader termahalnya mana, mantep, top memang. Saya akui lah. Cuma nggak tahu kenapa kalah brand sekarang, brand yang lain kalah terkenal lah, tapi secara lain-lain stop. Saya juga jual yang sudah tapak lebar, tenaganya mantep, Liugong, nggak ada kurangan lah. Saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Yang mau ekskavator seperti ini silahkan hubungi kita. Mau yang tapak standar bisa, yang tapak lebar bisa. Saya masukkan banyak ini, di belakang ada tapak lebar, unitnya bagus-bagus semua. Saya tes, saya mantep, pede, berani ngambil karena harganya bisa bersaing dengan brand yang lain, kualitasnya jauh lebih bagus, tenaganya lebih mantap, dan ini adalah brand premium dari China. Rekodnya sudah sangat-sangat jelas, sangat bagus dan bisa diandalkan.
Ini sama sebelahnya Caterpillar ini saya nilai itu sama-sama gimana ya, ini juga nggak begitu pintar kan, seperti yang saudaraku lihat saya reviewkan, nggak begitu pintar tapi tenaganya luar biasa. Ini juga nggak begitu pintar tapi tenaganya luar biasa. Dibandingkan dengan brand lain tidak begitu pintar, tapi itu menjadi kelebihan juga. Jadi kalau perbaikan, kalau ada kerusakan apa-apa ya gampang gitu. Tapi ini juga sudah ada controllernya, sudah ada Caterpillar juga sudah ada controllernya, sama aja. Kalau ada problem juga butuh tetap level mekanik yang agak tinggi levelnya. Kalau beli di X Auto di kita, kebutuhan apapun, ada problem apapun, spare part, mekanik, kita backup semuanya. Aman pokoknya kalau beli X Auto di kita. Perintis impor alat berat. Ya saudaraku, kita selipin video ini sedikit. Saya perlihatkan lagi. Ini kebetulan saya baru pulang dari luar negeri, balik ke sini, dan unit yang Liugong terbarunya, paling terbarunya ini baru aja saya lihat juga. Yang sebelumnya itu kan yang saya review di video yang panjang itu kan Liugong like new, seperti baru. Kalau ini yang di belakang saya ini Liugong paling terbarunya di luar negeri. Saya kurang monitor ya yang di Indonesia seperti apa. Dari ATPM resminya 90F-nya apakah sama seperti yang like new-nya atau sudah yang seperti ini. Yang jelas keluar dari pabrikan terbarunya di luar negeri, di China sana, modelnya seperti ini di belakang ini. Dari bentuknya kurang lebihnya sama, cuma ada sedikit perbedaan di interior. Pengen tahu seperti apa bentuk interiornya? Yuk kita perlihatkan. Bentuk interiornya lebih bagus yang paling terbarunya ini. Nih ya, beda ya. Handle locknya beda seperti unit yang like new tadi, beda. Terus ininya kurang lebih sama, ininya sedikit pokoknya beda lah. Joknya, dashboardnya, terus terutama yang paling beda ada di monitornya. Yuk lihatkan. Display bentuk monitor terbarunya berbeda seperti yang light new kemarin saya perlihatkan. Monitor yang paling terbarunya Liugong 906F seri Max seperti ini sudah touchscreen saudaraku. Kemarin kan belum touchscreen. Oh, ini sudah touchscreen. Oh, bahasanya masih bahasa China. Ini sekalian saya perjelaskan, saya lihatkan caranya mengganti bahasa Inggris lah paling tidak ya. Ganti bahasa Inggrisnya. Ini monitor display. Oke. Tampilannya. Ini Inggris. Itu ya saudaraku. Udah berubah bahasa Inggris settingannya. Touchscreen saudaraku. Touchscreen. Information. Mesin performance. Ini sudah ada semuanya, baterai, engine speednya. Saya nyalakan ini. Saya perlihatkan ini kita untuk seri yang terbarunya kita sudah bisa melihat RPM-nya. Nih ada 1100, 1000. Maksimalnya ada di berapa saudaraku? Di 2000 rpm. Maksimalnya ada di 2000 rpm. Cakep maksimalnya. Ya di 2000 rpm, tapi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, nggak harus di 2000 rpm, di 1800 itu udah powernya luar biasa ya. Liugong powernya mantep. Kuncinya masih belum keyless, masih konvensional biasa. Untuk gasnya masih seperti ini, ukuran biasa manual. Untuk wiper, lampu, jika kita nyalakan lampu, ada yang muncul di monitornya. Ping. Ada yang muncul. Cakep ya model terbarunya ya. Untuk handle blade-nya masih seperti biasa di sini. Posisi belakang dashboardnya masih ya bentuknya kayak gini.
musik-musiknya guys. AC nya masih sama model yang like new kemarin. Tombol-tombol AC nya masih sama. Saya masih penasaran dengan monitornya. Ini baru ini saya buka. Baru pulang saya langsung ngecek, lihat sama nggak sih sama yang like new nya. Ternyata beda. Ini pertama kali saya ngambil yang Liugong seri paling terbarunya. Ini ada HM summary-nya. Maintenance information. Ini ya penjelasan nanti kan. Cek coolant level dan lain-lain lah, banyak. Ada problem apa gitu. Ini terlihat nih ya, low full level. Solarnya kosong. Audionya di sini audionya ya. Untuk automatic idle-nya, travel speed-nya oke. Gitu, sip, mantap. Gitu saudaraku, model terbaru, paling terbarunya di pabrikan China, paling terbarunya. Bentuknya seperti ini, bentuknya sama seperti yang like new yang kemarin, cuma ini ada sedikit perbedaan di interior. Interiornya jauh lebih pinter, jauh lebih modern, lebih cakep lah, lebih top. Saya kurang tahu ya yang di ATPM resmi Liugong sini sudah yang seperti ini atau belum, saya belum monitor. Kalau ada informasi mungkin bisa di komen aja di channel ini, kasih tahu informasinya yang ATPM resmi sudah sama seperti ini atau beda. Yuk kita perlihatkan untuk segi engine dan lain-lainnya. Kurang lebihnya sama, engine-nya seperti seri sebelumnya. Pompa, engine bentuknya sama lah, tidak perlu saya jelaskan lagi karena sebelumnya saya sudah jelaskan detail. Fitur solar tambahan ini, 2 kali penyaringan ya. Yang sebelumnya ada mungkin, tapi mungkin udah dilepas mungkin ya yang sebelumnya. Saya nggak lihat ini soalnya yang sebelumnya, mungkin dari pemilik sebelumnya udah dilepas. Yang lainnya sama, kurang lebihnya sama persis lah, nggak perlu saya jelaskan detail lagi. Cuma itu aja perubahan yang saya temukan dari Liugong terbarunya, paling terbarunya dari 906F seri Max dari pabrikan China. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk saudaraku. Stay tune terus. Ya saudaraku, saya informasikan lebih detail lagi. Saya ulangi lagi, untuk eksavator Liugong 906F seri Max terbaru dari pabrikannya, untuk beratnya itu dari informasi dari pabrikannya antara 5.600 sampai 6.200 kg. Kalau yang kita sedang reviewkan ini berat aslinya sesuai di number plate itu ada di 5.900. Untuk kekuatan engine-nya itu ada di 35.9 kW 2000 rpm. Kemudian untuk rotasi, kecepatan rotasi swingnya itu ada di 10,3 rotasi per menit. Swingnya, tenaganya mantap. Kemudian untuk kecepatan berjalannya, ini dalam mode low-nya itu di 2,2 km per jam, dan kemudian untuk mode high-nya itu ada di 3,9 km per jam. Kalau dibandingkan dengan brand lain ya ini tergolong nggak begitu kencang ya saudaraku, tapi nggak masalah lah, normalnya juga segini, yang lain di atas normal gitu. Yang jelas udah oke lah. Terus kemudian untuk kekuatan baketnya ini ada di 41 kN. Cakep, kekuatannya memang Liugong nggak ada lawannya. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya nih ada di kapasitasnya di 114 liter, tidak lebih besar daripada brand lain, tapi ya normalnya lah Pak saudaraku ya. Brand yang lain ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil juga ada. Kemudian kita lanjut informasi terkait dengan hidrolisnya ini. Untuk kapasitas tangkinya itu ada di 70,5
Terus kalau untuk keseluruhan sistem hidrolisnya itu ada di 112 liter. Kemudian untuk oli engine-nya ini lumayan besar. Informasi dari pabrikannya, kebutuhannya ini ada di 12 liter untuk seri 906F seri Max. Oli engine-nya di 12 liter. Mantap lah. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Gitu ya saudaraku, saya rasa cukup sekian. Ini sampai jam berapa ini? Alhamdulillah sekarang ini sampai jam 1 dini hari. Kita take video. Selesai semua alhamdulillah. Besok akan saya reviewkan lagi Sunny SY75U seri terbaru yang kontrol booknya besar itu. Saya akan reviewkan, masih ada banyak sekali yang saya akan review. Silahkan stay tune terus. Jangan lupa ada 3 akun media sosial dari kita ya. Silahkan di follow saudaraku, nggak ada ruginya pokoknya. Insya Allah dapat manfaat yang lebih banyak. Saudaraku bisa mendapatkan ilmu-ilmunya apa yang saya sampaikan, dan kemudian bisa mendapatkan pertimbangan yang matang. Ekskavator mana nih yang akan saya beli? Ekskavator mana nih yang nggak bagus untuk wilayah saya? Gitu ya saudaraku. Tetap semangat saudaraku. Sekali lagi Yugong seperti ini, silakan hubungi kita. Nomor saya cuma ada 1, itu saja yang saya sebarkan di semua media sosial dari saya. Saya memang slow respon, mohon maaf sebelumnya, tapi saya akan berusaha kasih yang terbaik jika ada yang problem terkait dengan ekskavator dari kita. Saya kalau membalas WA karena terlalu banyak sekali yang menghubungi saya per hari, itu bisa 30-40 nomor baru. Saya nggak bisa merespon semuanya, saya agak slow respon. Tapi kalau ada problem yang sudah membeli ekskavator di saya akan maju tercepat, saya akan bantu tercepat. Itulah komitmen saya untuk menjaga nama baik saya pada semua customer saya. Kalau bisa saudaraku, sekali lagi jangan membeli ekskavator yang murah-murah. Kalau bisa dana cukup yang baru-baru, beli baru aja. Kalau enggak baru ya like new. Jangan sampai tertipu dengan unit-unit tahun palsu yang banyak berada di Indonesia, dijual-jual orang lain. Tahunnya tahun palsu semua. Hati-hatilah. Makanya berhati-hati dalam membeli ekskavator, pastikan betul Bapak membeli ekskavator di tempat yang benar. Gitu ya, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sambil ngantuk-ngantuk mungkin saudaraku mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk semua saudaraku sebangsa se-Indonesia. Semua saudaraku sobat perintis bisa mendapatkan ilmunya semuanya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi tetap semangat saudaraku. Kita ini perintis, bukan pewaris. Salam perintis.